Perkenalkan, nama saya Elvina dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan mereview buku yang berjudul Introduction to Sociological Theory. Yang pertama, Karl Marx. Marx berpendapat bahwa setiap mode produksi, misalnya Kekaisaran Roma, Eropa feodal, kapitalisme, mengandung benih kehancurannya sendiri. Mode yang dulunya merupakan perbaikan dari pendahulunya, pada akhirnya akan mengalami kehancurannya sendiri dan diganti dengan sistem yang memperbaikinya sampai sejarah berakhir dengan kehancuran kapitalisme dan digantikan oleh komunisme. Tahap terakhir ini sejauh ini belum muncul. Sebaliknya, kapitalisme telah menunjukkan dirinya sangat adaptif untuk mengintegrasikan krisis dan kontradiksi yang menantang supremasinya. Struktur dasarnya, misalnya pembagian kerja dan proses, misalnya produksi nilai lebih atau laba, terlebih lagi tidak berubah, dan memang dengan ekspansi global kapitalisme dan budaya konsumen, analisis Marx tetap sangat dapat diterapkan untuk memahami masyarakat kontemporer. Yang kedua, Emil Durkheim. Tulisan Durkheim menunjukkan isi dan aturan sosiologi ilmiah. Secara khusus, diskusinya tentang fakta sosial, pembedaannya antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern, serta berbagai bentuk organisasi sosial yang menghasilkan perbedaan jenis solidaritas. Analisisnya tentang bunuh diri sebagai fungsi integrasi sosial, dan studinya tentang agama sebagai representasi kolektif dari yang sakral dalam masyarakat, semuanya berfungsi untuk menunjukkan luasnya fokus sosiologis Durkheim dan jangkauan topik yang dipelajari sosiolog. Yang ketiga, Max Weber. Berteori, Weber terlibat dengan luasnya topik yang luar biasa, bagaimana budaya dan ide-ide, dan bukan hanya kepentingan materi, penting dalam membentuk perilaku sosial dan kelembagaan. Berbagai cara di mana motivasi rasional dan non-rasional menembus praktik individu, kelompok, dan institusi sehari-hari, berbagai sumber otoritas dan legitimasi dalam masyarakat, berbagai sumber stratifikasi sosial, nilai dilema, dan objektivitas konseptual dalam sains. Yang keempat, Talcott Parsons dan Robert Merton, fungsionalisme dan modernisasi. Talcott Parsons adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika abad ke-20. Ia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada mahasiswa Amerika dan menantang sosiologi Amerika untuk berpikir besar, untuk melihat nilai dalam analisis teoretis dan empiris skala besar dan sintesis terpadunya. Kontribusi teoritis Parsons sendiri mencakup skema untuk menganalisis berbagai masalah inti dalam sosiologi. Model masyarakatnya sebagai sistem tindakan bermanfaat untuk memahami saling ketergantungan institusi sosial dan sambil menekankan agen voluntaristik dalam tindakan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya budaya dalam menentukan tindakan, sebuah penekanan yang telah menjadi penting dalam pendorong kelompok saat ini. Sosiolog untuk mengambil budaya serius. Variabel polanya memberikan dimensi konseptual yang berguna dalam analisis deskriptif dan komparatif dari proses sosial, misalnya perubahan sosial dan peran sosial. Pengaruh intelektual Parsons terbukti dalam berbagai cara hari ini. Analisis fungsionalis Merton adalah pusat sosiologi arus utama, misalnya mengidentifikasi mekanisme sosial yang membantu menjelaskan hasil yang berbeda dalam kejahatan dan ketidaksetaraan. Pemahaman sistemik masyarakat seperti yang digariskan oleh Parsons telah dibawa ke arah yang lebih abstrak dalam teori sistem Luhmann. Pada saat yang sama, perhatian baru sosiolog terhadap realitas globalisasi telah menghidupkan kembali minat pada teori modernisasi Parsons dan telah merangsang pemahaman baru tentang pentingnya paradigma modernitas Barat sebagai diuraikan dalam gagasan Eisenstadt tentang modernitas ganda. Selanjutnya, perhatian Parsons terhadap nilai-nilai dan integrasi masyarakat telah merangsang pemikiran baru tentang masyarakat sipil seperti yang dicontohkan oleh Alexander.
Yang kelima, teori kritis, teknologi, budaya, dan politik. Para ahli teori kritis menawarkan kritik pedas terhadap budaya, masyarakat, dan politik kontemporer. Mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru dan teknologi canggih yang meningkatkan kehidupan kita, pada saat yang sama kita menggunakan banyak dari ini, pengetahuan untuk kontrol sosial dan untuk memajukan dominasi ekonomi, politik, dan budaya kapitalis. Ini adalah dialektika pencerahan, terlihat misalnya dalam konten satu dimensi yang menjadi ciri pilihan yang dirayakan di pasar konsumen dan dalam wacana politik. Jürgen Habermas melihat sekilas jalan keluar dari dominasi ini. Ia berpendapat bahwa kita perlu mendapatkan kembali rasionalitas komunikatif yang emansipatoris sehingga melalui komunikasi tanpa paksaan dengan orang lain di ruang publik, kita dapat berkomitmen pada tindakan konsensual yang tidak terdistorsi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan pribadi lainnya. Yang keenam, konflik, kekuatan, dan ketergantungan dalam proses makrososial. Bab ini membahas penggambaran Dahrendorf tentang kenormalan konflik antar kelompok dalam masyarakat dan kritiknya terhadap penerapan analisis Marx tentang kapitalisme dan polarisasi kelas pada masyarakat kontemporer pasca industri. Kami kemudian menyoroti tantangan Mill terhadap pandangan konsensus atau kekuasaan keseimbangan masyarakat dan model konflik kelompok, seperti yang dijelaskan dalam penafsirannya tentang kekuatan yang relatif tidak terkendali dan bersatu yang dipegang oleh elit kekuasaan, keputusan pembuat dalam segitiga institusi ekonomi, politik, dan militer. Pergeseran fokus dari masyarakat barat, kami membahas tentang tantangan yang diajukan terhadap teori modernisasi oleh teori hubungan ketergantungan pembangunan ekonomi berbasis Amerika Latin yang dielaborasi oleh Jules Frank dan Cardoso. Meskipun para ahli teori dalam bab ini tidak berbagai perspektif intelektual yang koheren, relevansi bersama mereka terletak pada kontribusi mereka yang mengartikulasikan ide-ide alternatif dari Talcott Parsons tentang bagaimana proses makrososial bekerja, dan masing-masing dalam haknya sendiri juga memajukan pemikiran sosiologis tentang fenomena tertentu, yaitu konflik, kekuasaan, dan perubahan dan pembangunan ekonomi. Yang ketujuh, pertukaran, jaringan pertukaran, dan teori pilihan rasional. Pertukaran, jaringan pertukaran, dan ahli teori pilihan rasional dengan beragam menggarisbawahi bahwa kehidupan sosial hanya dapat dipahami dengan mengakui bahwa pertukaran sumber daya mendasari dan mencirikan tentang hubungan antar pribadi, kelompok, dan organisasi yang membentuk masyarakat. Meskipun ada penekanan yang berbeda di antara berbagai teori pertukaran, secara keseluruhan mereka mengingatkan kita pada relevansi prinsip-prinsip motivasi utilitarian dalam membentuk perilaku kooperatif, relevansi ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan pertukaran, sentralitas kepercayaan dalam kehidupan sosial, dan mekanisme kelembagaan yang membangun dan mengatur kepercayaan signifikan produktif dari ikatan sosial bahkan tanpa adanya kepercayaan, penerapan biaya manfaat, penilaian efisiensi ekonomi ke bidang kehidupan sosial yang mungkin tampak bertentangan dengan kriteria maksimalisasi ekonomi, misalnya pernikahan, dan bagaimana strategi maksimalisasi aset menghasilkan eksploitasi dan membentuk serta mengubah komposisi struktur kelas. Bab ini juga memperkenalkan teori aktor jaringan atau ANT, sebuah pendekatan yang cukup inovatif dan radikal dibandingkan dengan banyak teori sosial arus utama karena memberikan signifikansi yang sama kepada aktor non-manusia, misalnya Kettle, penemuan ilmiah dalam proses aksi dan pertukaran sosial. Yang kedelapan, interaksionisme simbolik. Mead, Blumer, dan Goffman berbeda dalam hal spesifik dari fokus analitis mereka. Namun,
umum untuk semua adalah penekanan pada interpretasi pekerjaan inferensial simbolik yang penting dan terstruktur ke dalam manusia, yaitu interaksi sosial. Yang kesembilan, fenomenologi dan etnometodologi. Fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Ini adalah tradisi yang berhutang budi pada tulisan-tulisan Alfred Schutz dan dielaborasi oleh Berger dan Luhmann yang menekankan konstruksi sosial dari realitas dan interrelasi dialektis yang dinamis antara pengalaman subjektif dan struktur institusional. Untaian kedua yang berfokus pada realitas sehari-hari adalah etnometodologi yang dielaborasi oleh Harold Garfinkel. Ini berkaitan dengan metode pengkategorian yang ditentukan secara sosial budaya yang digunakan anggota masyarakat untuk mengenali, memperhitungkan, dan menyelesaikan rutinitas institusional dan sosial sehari-hari yang mencapai tatanan sosial. Sekian, terima kasih.